Dalam dialog hari ini. Ya, sahabat kita pagi hari ini dari interval jam 9 sampai 10 akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo ya. Dalam dialog sahabat kita, dan ini tentunya membahas berbagai macam topik. Nah, kali ini tentang mengintip kemandirian ODGJ ya. Nah, seperti apa sih? Karena selama ini kita menganggap ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini kan banyak persepsi negatif ya pada mereka. Tapi ternyata mereka ini bisa dibina, bahkan bisa mandiri. Bahkan tadi saya mendapat informasi bisa menjadi tulang punggung keluarga. Nah, coba ini berarti kan tidak kalah dengan orang yang sehat pada umumnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana ya membuat mereka ini bisa menjadi mandiri, dan tentunya ini bisa jadi semacam langkah positif dan inspirasi buat semuanya bahwa keberadaan mereka ini ternyata bisa dikaryakan. Nah, kayak begitu ya. Dan tentunya juga bisa menghasilkan sesuatu, ya kan? Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Berlian Anik Herliana, MPSI. Beliau ini aktif sebagai Sekretaris IKUA Cabang Sidoarjo dan juga Master Trainer di BNSP ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Berlian. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Saya Ilham Dianta, Ibu ya. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat Baik, selalu. terima kasih sudah menyempatkan datang ke Suara Sidoarjo ya. Karena biasanya kalau IKUA Zoom, besoknya lagi Zoom, lulusanya lagi Zoom gitu kan. Tapi kali ini datang loh langsung ke studio, senang saya ya bisa langsung ketemu dengan Ibu Berlian. Nah, Ibu Berlian, kita ini kan sedang ngobrol tentang kemandirian ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ODGJ-nya dulu, Bu. Kira-kira ODGJ yang seperti apa sih yang bisa dibina itu? Kan mungkin ada kriteria-kriteria yang kayaknya mungkin nggak semua deh bisa, atau seperti apa? Silakan, Bu. Jadi yang dibina kemandirian ini saya ceritakan mereka yang udah stabil. Jadi mereka ini ditemukan di desa Sambibulu. Kebetulan waktu itu ceritanya begini, Mas. Desa Sambibulu itu kecamatan mana ya? Wilayah Sidoarjo juga ya? Trosobo ya. Trosobo, iya. Gimana Bu ceritanya? Ya, waktu itu ceritanya gini, ada teman saya dari Puskesmas Trosobo. Kebetulan dia juga ikatan alumni UNER. Nah, membuat surat kepada kami ikatan alumni untuk berkolaborasi di dalam penanganan ini ODGJ, maksudnya sebagai narasumber. Iya, benar. Kemudian ya kebetulan saya yang ditugaskan ya waktu itu untuk ke sana. Menarik sekali ini gitu. Tapi Ibu waktu itu awalnya nggak merasa kayak, aduh kok sama ODGJ ya gitu? Enggak lah. Iya kan? Hal menarik ini ya. Menantang gitu. mungkin maksudnya ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian apa ya yang bisa saya berikan gitu kepada orang-orang ini. Saya itu nggak bisa prakarya. Saya coba waktu itu bikin sesuatu yang bisa menghasilkan dengan waktu cepat dan mudah pada orang apapun bisa melakukan gitu ya. Ya, saya latih sehari buat tempat tisu, tempat pulpen waktu itu. Bahannya apa ya Bu? Dari kain perca, kemudian bahan-bahan
daur ulang bekas. Oke. Iya, kain-kain Jadi nggak flanel. membutuhkan alat-alat yang kayak Ya. berat-berat kayak Enggak apa gitu usah. enggak ya? Yang ada di sekitarnya dan mudah gitu ya. Yang tidak perlu modal besar, bisa diambil dari tempat sekitar kita, kemudian dicoba untuk membuat sesuatu yang menghasilkan uang. Ini saya ingat apa? Kalau ada hajatan dan sebagainya itu kan ada tempat tisu, ini kan jadi uang, Iya, kemandirian. Nah, ini kan tujuannya untuk kemandirian mereka ya, untuk secara ekonomi kehidupan seperti itu. Nah, saya datanglah ke desa itu dan bertemu dengan sekitar 20 sampai 30 orang kalau nggak salah. Juga semua lengkap di balai desa itu, ada kader, ada perangkat desa, ada dari puskesmas, semuanya ada di situ lengkap. Dan kemudian kita saling berkenalan dan ditunjukkan ternyata ada tempat pos Yandu Jiwa. Di belakang tuh ada tempat Pos Yandu Jiwa. Oh iya. Ini untuk apa? Setiap bulan mereka diadakan di situ, ada terapi, diperiksa secara kesehatan, kemudian juga diajarin bagaimana keterampilan secara ini. Oke, berarti mereka yang mengikuti keterampilan atau kayak bagaimana dilatih ini sebelumnya pihak desa sudah melakukan ini ya Bu ya, semacam pembinaan ya Bu ya, pembinaan pada mereka sehingga kita ketika ibu bertemu dengan puskesmas ya, Iya, puskesmas ketika dan desa. ibu bertemu dengan mereka itu mungkin sedikit juga nggak terlalu liar mungkin ya, bisa jadi kan begitu. DGJ ini Sudah kan kadang-kadang stabil. sudah stabil. Iya. Intinya stabil itu ukurannya bisa diajak komunikasi gitu atau gimana Bu? Iya, sudah Secara stabil, fisik sehat. Ya, sudah stabil. Dan biasanya gini kan Mas, ada stigma negatif kan. Iya, iya. Habis sakit apa itu ya. Nah, ada stigma negatif dan kemudian apakah mereka bisa dikaryakan, dimandirikan sehingga tidak membuat yang depresi lagi lah, yang bagaimana lah gitu ya. Iya, benar. Seperti itu, dengan lingkungan yang menerima itu akhirnya tidak mencetus kembali gitu. Oke, jadi mereka ini yang sudah stabil ya, dengan Iya. kata lain ya stabil ini kan jiwanya berarti ya nggak goyang kayak sebelumnya. Gaduh gelisah. Iya, Karena benar-benar. sebelumnya itu ceritanya tahun 2015 itu jumlahnya sekitar 70. Setelah itu 2018 naik 180%. Loh kok naik ya Bu? Dari 2015 sampai Berarti ke banyak orang yang stres dong sekarang kalau naik gitu. 2018 itu 180%, sekitar 151 orang itu Nah. jumlahnya. Nah begitu kan tinggi. Kemudian ada teman saya ini salah satu dari anggota IKUA, namanya Dr. Arif. Oke. Iya, dia kemudian kebetulan dinas di situ melakukan ini identifikasi dan melakukan inovasi ini. Gitu. Jadi upayanya tidak hanya menekan jumlah mereka, tapi bagaimana mereka ini agar bisa dikaryakan gitu ya Bu ya. Bisa mandiri. Bisa mandiri gitu ya. Yang penting bisa mandiri. Quality of life-nya menjadi lebih bagus. Oke Bu, ketika berada di sana itu kalau boleh tahu kira-kira lebih banyak wanitanya atau prianya ya yang mengikuti pada saat kayak pelatihan-pelatihan agar mandiri itu? Ya. Atau sama mungkin Kurang perbandingannya? lebih ada lagi, ada rumah saya nggak hitung ya. Jadi cuman tapi- karena konsentrasi ini ya waktu itu ya ada laki ada perempuan, jumlahnya saya nggak tahu pasti tuh. Tapi kalau misalnya dibanding laki-laki atau perempuannya juga masih belum ini ya. Soalnya kalau misalnya lebih banyak wanitanya kan kelihatan nih, berarti memang campur juga ya. Iya. Maksudnya berarti Ada yang agak muda, ada yang agak tua juga. Ada yang masih iya. agak muda. Yang muda juga ada ya Bu Ada. ya.
Oke, kita tidak membahas secara psikologinya karena yang kita bahas adalah tentang cara kemandiriannya gitu ya. Kalau psikologi sebenarnya juga menarik ya. Saya ingin tahu nih kok sampai muda terus stres itu gimana? Gitu kan. Apakah beban masalahnya itu berat sekali gitu, beban hidupnya dan sebagainya. Ingin tahu saya sebenarnya. Nah, ini Bu, ketika bisa dilanjutkan ceritanya nanti ya. Ketika berada di sana, itu tadi kan Ibu Berlian mengatakan yang dilatih itu membuat tisu dan sebagainya. Awalnya apakah mereka maksudnya bisa mengikuti pelatihan itu dengan baik atau bagaimana? Atau mereka masih susah berinteraksi dengan orang atau bagaimana Bu pada awalnya waktu itu? Ya, ada sih satu yang lainnya sudah welcome ya, maksudnya gitu ya. Ya ada satu sih yang masih ya lagi diam gitu, diam aja gitu. Ada satu yang ada ya. itu. Nah, ini apa yang Ibu harus lakukan ketika itu? Apakah cara pendekatannya kayak apa sih? Misalnya apakah hanya melatih kayak tutor biasa begitu enggak, atau kan beda. harus ada empati juga ya, Bu ya? Gimana Bu caranya waktu itu? Iya, kita dekati satu persatu kita ajak dan akhirnya mau begitu. Iya, dia ajak satu persatu kita dekati, dia latih satu persatu, tentunya beda dengan kita melatih biasa ya, gitu. Akhirnya tertarik untuk mengikuti, meskipun tidak seperti yang lainnya. Ada yang cepet-cepetan gitu ya, ada yang nggak masalah. Yang penting mereka ikut terlibat untuk melakukan aktivitas itu. Jadi mungkin yang targetnya bukan bagus atau enggak hasilnya ketika berkarya, tapi bagaimana mereka ini mengikuti proses agar suatu saat bisa mandiri gitu kan Bu ya? Yes. Karena kan saya yakin pasti hasilnya pun ketika awal itu tidak seperti yang kita orang-orang biasa hasilkan gitu kan? Tapi atau seperti apa hasilnya? Hasilnya bagus-bagus. Ada fotonya kok saya. Oh iya. Ada fotonya. Kalau menurut Ibu gimana? Apakah nggak kalah dengan yang dihasilkan, yang dijual-jual gitu atau gimana? Enggak. Cukup bagus. Sudah cukup bagus. Jadi mereka mengikuti ya. Karena mereka juga sudah berjualan di tempat lain. Ada yang jual bakso, ada yang ini buka warkop. Jadi udah biasa gitu. Meskipun sebelumnya kan kasus-kasusnya menurut Dokter Arif itu ada yang dulunya ada yang dipasung, ada yang gaduh gelisah, makanya dilakukan rapat internal dan lintas sektor itu sehingga untuk penanganan kasus-kasus seperti ini. Nah, Ibu sebenarnya kalau Ibu sendiri melihat tentang kemandiran ODGJ ini mungkin bisa disebutkan ya, apakah tujuannya hanya mengangkat derajat mereka atau bagaimana? Sebenarnya apa sih Bu? Tujuannya ODGJ menjadi sehat kembali, kemudian meningkatkan kualitas hidup mereka, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, diterima oleh masyarakat. Oke, itu ya. Jadi cukup banyak tujuannya dan ini tentu tujuan yang mulia buat mereka gitu ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu nih Bu, selain juga diberikan pelatihan-pelatihan, kira-kira apakah ini hanya cukup itu saja atau mungkin ada lainnya dalam arti kita mantapkan dulu ya mentalnya, psikologisnya seperti apa? Ada nggak seperti upaya semacam itu? Tentunya setiap bulan kan mereka melakukan monitoring ya untuk kontrol posyandu, namanya posyandu jiwa. Ada jiwanya belakangnya. Ya, diperiksa secara fisik, secara mental, dimonitoring kan ya. Kita bisa observasi, wawancara dan sebagainya, perkembangannya, progresnya bagaimana, seperti itu. Kemudian kan dilatih secara ini kemandiriannya, dikasih PR juga, latihan ya. Jadi misalnya membuat ini ya, tempatnya yang mereka sebelum saya datang itu mereka membuat tempatnya kerudung dari tutupnya botol gelas aqua, itu yang atasnya itu udah dipotongin. Gelas ya, bukan botol ya? Botol, Bu, ya? Gelasnya aqua itu. Nah, dikasih kayak
kain apa benang itu. Nah, digandeng-gandeng-gandeng, jadilah tempat kerudung yang ditunjukkan ke saya. Saya nggak bisa membayangkan ya, misalnya bulat. Oh, jadi gelas itu Yang digandeng-gandeng atasnya, mungkin menjadi 10 atau berapa gitu ya, Bu Iya, ya. Kemudian jilbabnya ditaruh-taruh di lubang-lubang itu ya. Iya, Oh, gitu. iya itu jilbabnya taruh situ, jadi kayak gantungan hanger gitu ya. Berarti jilbabnya digulung dong. Iya. Oh iya benar ya. Saya bisa membayangkan sekali. Iya. Enggak. Jadi Soalnya kan kadang-kadang mungkin tinggal sampir aja gitu itu kalau jilbab. dimasuk-masukkan gitu. Kira-kira karyanya apa saja, Bu? Selain itu kemudian tempat tisu. Oh iya, waktu itu kan saya juga sebulan kemudian mau mengadakan event gitu. Nah ini kesempatan saya ajak. Ya, ada yang bikin tas, dompet, dari bungkus apa kopi itu loh. Tempatnya kopi yang bekas itu ada yang dibuat tas, ada yang bikin kain jumput. Kain jumput itu kan mudah, jadi di kelereng diginiin, dimasukkan di air berwarna itu sama karet kayak itu. model batik gitu sebenarnya. Nah, ada yang kain jumput. Cuman kita nggak pakai canting-cantingan. Nah, ya, kan gitu itu ya, Pak, Bu? hal simple bisa dilakukan. Ya, seperti itu. Oke, Bu Berlian. Nah, ini kira-kira nanti kalau misalnya sudah mandiri semacam ini, bagaimana? Kan pasti ada upaya selanjutnya ya, misalnya untuk pemasaran dan sebagainya. Gitu, ada nggak seperti apa ini nanti atau pihak desa ya yang ini? Betul Gimana sekali. ini, Bu? Jadi gini, saya waktu itu ke sana diajak, di situ ada ini Dok, mau dibuat kayak agrowisata gitu, punyanya desa. Belum jadi waktu Agrowisata desa. Iya. Ya. Nah di situ kan ada kayak tempat kolam anak-anak bermain, ada tempat wisata lah, wisata desa. Nah orang-orang ini juga di situ dikaryakan. Sekarang mereka menghasilkan pundi-pundi uang dengan buka jualan pentol, sampel ya Iya itu betul, ya. sampel. Nggak tahu makanan sekarang itu kok aneh-aneh kayak namanya gitu, ya, Bu. iya. Pokoknya Seblak banyak yang gitu. yang banyak berjualan di situ. Mereka dikaryakan di situ juga. Oke, berarti selain menjual tadi juga membuat sesuatu ya. Tadi kan ada membuat tisu, tempat tisu ya kan, kemudian tempat jilbab dan masih banyak lagi. Tapi pemasarannya selama ini memang hanya dijual di antar desa aja mungkin ya, Bu ya. Maksudnya belum. Yang saya tahu sih di agrowisata itu sudah menjadi lahan untuk penjualannya juga. Kalau yang bakso itu mungkin keliling, ada juga yang punya warkop. Oke, baik Bu. Ini sekilas tentang ODGJ yang ada di desa mana tadi? Sambi Bulu, kadang Sambi Bulu, dari Trosobo, 151 itu ya. Katanya yang terbanyak di daerah situ, jumlah pastinya saya nggak tahu. Nanti Wah, ini juga jadi catatan ya. Kenapa kok sampai di sana yang paling banyak ya, Bu? nanti ada ahlinya, teman saya ada ya kan. Makanya saya judulnya hanya mengintip. Iya. Saya jadi penasaran ini ya. Apa memang di sana ini banyak masalah atau gimana? Tapi sudah bagus loh sekarang, sudah semuanya menjadi lebih bagus. Dulu. Ini Ibu ke sana sekali atau 2 kali atau gimana? Saya sekali, terus kapan itu saya kembali ke sana kan kebetulan ada keinginan melihat ya sambil berbagi gitu. Oke, Ibu Berlian ini kan juga artis sebagai dokter kan, ya, gitu loh. Saya ingin tahu juga gini Bu, Ibu memandang ODGJ ini orangnya seperti apa sih gitu. Kemudian kalau penanganannya yang paling efektif itu kayak apa? Apakah hanya dengan melatih mereka supaya mandiri, supaya apa begitu atau gimana Bu? Ya tentunya yang paling kan dia jiwanya itu disehatkan. Oh, berarti kita pertama kali fokus itu pada jiwanya dulu. Iya dong. Kemudian udah stabil. Nah,
lingkungan juga ini harus mensupport, mendukung, ya enggak. Kemudian diajar kemandirian, itu. Jadi semuanya lengkap. Seseorang itu sehat jiwa, fisik maupun sehat jiwa, dan bisa mandiri untuk memenuhi kualitas hidupnya gitu. Tapi ya. kalau Ibu memandang ODGJ sendiri gimana Bu? Karena selama ini kan banyak orang yang menganggap, aduh, menakutkan loh sebenarnya. Siapa tahu nanti ketika emosinya itu sedang labil ya, kemudian mengamuk ya, entah kemana kayak gitu-gitu kan bisa jadi ya Bu. Orang kan biasanya pelampiasannya kan beda-beda. Gado gelisah itu namanya iya. ya, ngamuk gimana itu Bu? Kalau menurut ya di terapi, Mas Wong saya dokter. Ditangani aja nggak apa-apa, bisa diselesaikan. Bisa itu ya Bu, Iya. sebenarnya disembuhkan ya. Bisa diselesaikan, nanti ada psikoterapi juga. Ini nanti diarahkannya ke dokter psikiater. Oke, jadi memang orang dengan gangguan jiwa sekali lagi ini bisa dibina ya. Jadi kita nggak usah menganggap bahwa kita menganggap miring lah ya, atau apalah kayak gitu. Dan sekali lagi dukungan lingkungan ya Bu ya, keluarga tadi juga sangat penting sekali. Sangat penting Iya kan? sekali, dan keluarga juga nggak usah malu gitu. Iya. Oke, jadi ini juga dikuatkan dengan peran keluarga. Sekali lagi tidak boleh malu. Dan kalau misalnya memang ada anggota keluarga yang mengalami ODGJ semacam ini, lebih baik kalau era sekarang kan memang harus dibina ya Bu. Jangan kayak dulu kan dipasung. Kalau Iya, dulu kan zaman begitu. dulu malu diumpetin. Tapi kalau sekarang masih ada nggak ya kayak gitu-gitu tuh Bu? Sepertinya udah nggak ada ya. Tidak ini ya, berpikir kemanusiaan mungkin ya Bu ya. Anggapannya kan semacam itu ya. Karena kan di masing-masing desa sudah ada apa? Dimonitor apa ya? Dibina oleh puskesmas masing-masing. Oke. Jadi pihak puskesmas ini yang lebih intens untuk membina mereka ya. Oke, baik Ibu Berlia, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin tertarik dan ingin bertanya atau menanggapi dengan tema kita pada pagi hari ini tentang kemandirian ODGJ, atau sahabat-sahabat kita yang bergabung melalui Zoom ya. Tadi saya melihat mungkin ada Bapak Suprayitno, tadi pagi udah gabung gitu kan. Monggo kalau mau ada yang mau disampaikan ya, silakan. Anda yang bertanya, Anda bisa manfaatkan hotline kami di 0318961514 atau bisa juga di 0811309109. Kami segera kembali. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya adalah kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT serta memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2 hingga S3. Ada 7 fakultas dengan 6 prodi S2, yakni Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, nggak usah khawatir karena UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftarannya secara online di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semolawaru nomor 45. Hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang, sedangkan hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info lengkapnya Anda bisa hubungi hotline 081130011716, 081130011716. Atau untuk info terupdate bisa follow Instagram @kita_untak_sby, Twitter @untak_surabaya, Facebook UNTAK Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. UNTAK Surabaya in Empowering and Networking University. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter,
dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu, segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline. Seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit MA. Dan sahabat, untuk info lengkap Cheers, ini Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan Ibu Berliana ya pagi hari ini. Ini masih menyoal tentang bagaimana upaya membina atau membuat ODGJ menjadi mandiri. Nah, semacam itu ya. Ibu Berliana. Iya. Nah, ini kan kami juga ingin tahu nih ya. Sebenarnya kalau misalnya orang yang pernah kena ODGJ ini apakah memang bisa kembali tumbuh, Bu, gangguan jiwanya gitu? Kira-kira seperti apa, Bu? Mereka harus tetap kontrol. Iya. Iya. Begitu ketahuan ODGJ, mereka harus tetap dikontrol ke dokter jiwa juga bisa, dokter psikiater maksudnya gitu. Nah, sampai mereka stabil. Nah, setelah stabil pun tetap harus kontrol gitu, supaya tetap stabil tadi. Setelah itu jangan, yang paling penting adalah sekitarnya itu harus mendukung, jangan sampai dikucilkan, sehingga tidak timbul lagi. Keluarganya yang penting mendukung untuk kontrol, berobat, seperti itu. Ya. Oke, jadi memang mereka yang pernah terkena ODGJ ini bagaimana mentreatmentnya itu memang nggak hanya sekali 2 kali gitu kan, Bu ya. Berarti memang harus rajin gitu kan, dilihat kondisi atau perkembangan jiwanya dengan cara mengontrol dengan ke seorang psikolog ya, atau dokter psikiater namanya ya, Bu ya, semacam itu. Nah, juga kalau bisa lingkungan sekitar ini juga meminimalisir adanya sesuatu yang bisa menimbulkan masalah-masalah yang membuat mereka tambah berat
ya kan Bu ya, pemicunya. Nah kayak gitu. Iya kan, kalau misalnya sudah kontrol tapi lingkungannya, waduh, nah, waduh ini, kamu belum bayar utang dan sebagainya, ini utangmu sampai, waduh mikir lagi, gitu kan Bu, susah dong jadinya ya. Jadi ini harus ada semua kerjasama ya, gitu ya. Oke, nah ini tadi. Tadi saya ini sebenarnya sahabat sempat ngobrol off air ya sama Ibu Berliana. Itu ternyata dibocorin oleh Ibu Berliana bahwa hasil karya dari ODGJ ini sampai dipamerkan sampai di mall-mall. Nah ini bisa diceritakan kayak apa Bu? Silakan. Iya, pada saat itu 1 bulan kemudian saya itu mau ngadain event gitu ya di mall. Nah, wah ini menarik dalam pikiran saya. Nanti saya bawa ini hasil karya mereka untuk dipamerkan. Karena waktu itu saya bersama teman-teman saya sih ingin menampilkan hasil karya anak-anak disabilitas dan kok ada ODGJ, saya gabung disabilitas dan ODGJ. Ekstravaganza Jatim waktu itu anak negeri disabilitas dan ODGJ. Di mall di salah Bagaimana satu reaksinya saat itu Bu? Reaksi halayak ya? Jadi pada saat itu saya memang gabung juga dengan beberapa UMKM juga, jadi juga rame. Mereka pada melihat, mengunjungi, kan ada yang melihat, oh ternyata ada dompet, ada kain, jomput, bagus-bagus hasilnya dan packing bagus-bagus gitu. Banyak yang beli juga yang di daerah situ di ODGJ, juga yang disabilitas. Sama. Bu, kalau misalnya ada orang yang beli-beli gini, keuntungannya memang 100% murni buat mereka atau bagaimana Bu? Ya kan itu counternya mereka. Jadi itu murni mereka yang ngelola gitu ya Bu ya. Apakah nanti itu untung berapa untuk ya mereka sendiri yang nanti. Oh, jadi kita ini mungkin sebagai fasilitator saja gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, dengan adanya ini tentunya bagaimana Bu Ibu sendiri menilai bahwa ternyata ODGJ ini juga bisa berhasil gitu ya. Seperti apa ini Bu? Ya, saya bangga sih bisa mereka bisa mandiri gitu. Wah, ini peluang buat mereka untuk lebih maju lagi gitu. Ternyata dibawa di mall juga bisa. Waktu itu pameran 2 hari. Dan laku gitu loh. Hasil karyanya bagus. Oke, dan mereka ketika berhadapan dengan masyarakat untuk teman-teman disabilitas juga kan waktu itu barengan kan gitu ya. Mereka juga nggak canggung atau apa gitu enggak? Biasa. Oke, jadi sambil mungkin menjaga stanya gitu ya, sambil menyapa konsumen dan sebagainya seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Ini satu langkah yang positif dan inspiratif tentunya ya, dan mudah-mudahan ODGJ yang tidak hanya di desa Sambibulu ya Bu tadi namanya ya. Itu tidak hanya di situ saja tapi juga mungkin yang ada di desa-desa lain wilayah Sidoarjo ini bisa tercover. Itu yang kita harapkan ya Bu ya, tercover dengan ya ini tadi pelatihan-pelatihan agar bisa mandiri gitu ya Bu ya. Oke. Nah, ini saya juga ingin tahu nih Bu, dalam mewujudkan agar bisa mandiri semacam ini Ibu ini kan waktu itu memang sebagai undangan saja gitu narasumber dan ada nggak kira-kira dari keinginan Ibu sendiri gitu ya, kalau misalnya ada upaya untuk mengangkat derajat mereka itu sebenarnya harus bersinergi pada siapa saja sih? Ya, yang saya lihat ya di situ teman saya itu kan dalam puskesmas, dia memang dengan internalnya dulu timnya, kemudian dengan lintas sektor, dengan kader-kader, dengan desa semua dan organisasi seperti kita kan ikatan alumni juga dilibatkan, juga organisasi yang mungkin masih bisa masuk di dalam situ gitu. Karena semua dukungan ini akan mempercepat
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oke, baik. Ini juga ada peran serta dari IKUA ya tentunya ya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan yang bisa nanti langsung direspon ya. Ini dari Ibu Yulia, ini pendengar kami atau sahabat Suara Sidoarjo yang setia dari Gedangan Sidoarjo. Bertanya, apakah orang dengan ODGJ yang sudah mandiri dengan mereka sampai ada yang bisa usaha ya? Apakah mereka selamanya mendapatkan terapi dan monitoring selamanya gitu? Karena menurut Mbak Yulia mungkin ini kan sudah bisa berusaha nih, sudah bisa mandiri. Nah, apakah terus saja diterapi gitu atau bagaimana gitu ya? Atau mereka suatu saat bisa dilepas ya, tidak dimonitoring lagi dalam arti jiwanya bisa normal kembali. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Jadi untuk kasus-kasus ini kan ada follow up-nya dari puskesmas masing-masing. Nah, itu pasti dimonitoring sampai seberapa beratnya kan seperti kalau udah stabil ya tetap dilakukan monitoring terus gitu. Meskipun mereka sudah bisa mandiri, sudah tetap ya secara, Bu ya. Mungkin monitoringnya agak dikurangi kayak ya. Iya gitu. Tetap gini. Orang yang biasa aja, itu kayak general check up gitu ya Mas ya. Iya. Itu kan tetap dilakukan. Orang sehat aja tetap. Kemudian lansia tetap. Bayi juga dimonitoring. Nah itu tidak ada ruginya juga gitu. Tetap dimonitoring untuk kesehatan baik fisik maupun mental. Mungkin merasa bahwa ini sudah sembuh, bisa mandiri dan sebagainya. Tapi untuk mungkin kita nggak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan, tetap kita harus melakukan monitoring gitu ya, tetap. Oke, Mbak Yulia, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian dari ini ada dua dari Twitter. Nah, ini dari Galuh 564 ya. Bu, ini sekarang kan lagi zamannya bikin konten gitu. Nah, kalau misalnya kita berdayakan ODGJ ini dengan membuat konten gitu, bagaimana menurut Ibu? Maksudnya memberikan keterampilannya, tidak membuat sesuatu kayak tisu, apa-apa, enggak, tapi membuat konten, mungkin jadi YouTuber atau apa gitu loh Bu. Iya. Gimana Bu kalau semacam itu? Ibu melihatnya seperti apa? Iya. Itu cocok sekali ya, sekarang ini kan lagi pandemi ya, gitu. Tapi alhamdulillah para ODGJ ini kemarin saya diskusi dengan teman saya, Dr. Arif bilang masih tetap berlanjut kegiatannya gitu, tetapi tetap melakukan prokes. Dia tetap melakukan prokes, aktivitas tetap berjalan, artinya no problem. Dan dilakukan pula dari puskesmas itu juga untuk vaksinasi. Ada fotonya di saya semua, ya vaksinasi untuk ODGJ seperti itu. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya ada mereka yang ODGJ kemudian membuat konten jadi YouTuber dan sebagainya atau apa gitu ya? Ya nggak masalah kan? Juga kan? Itu kan suatu skill ya, keahlian yang bisa menghasilkan, apalagi di saat pandemi. Kalau begitu kan nggak usah ketemu sama orang lain ya, misalnya seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua ini dari Hesti Irama, @Hesti Irama Twitter ini ya. Bu, sebenarnya ODGJ yang sudah berusia tua ini penangannya bagaimana ya Bu? Karena sekitar rumah saya itu ada ODGJ yang sudah tua renta dan saya ingin saran ke desa untuk telepon saja ke RSJ gitu, tapi masih saja belum ada tanggapan. Jadi menangani ODGJ yang sudah tua dalam arti mungkin kalau untuk dikaryakan agar mandiri agak susah ya, mungkin ya semacam itu. Nah ini penanganannya seperti apa Bu? Kalau ada yang ini, yang penting lingkungan tetap mendukung. Kalau ini kan ada puskesmas setempat, bisa berobat ke puskesmas setempat. Tapi kalau misalnya tadi ada usulan ke RSJ gitu, gimana kalau menurut Ibu? Nanti kan ada puskesmas kan bisa merujuk kalau perlu Pak.
Jadi dilihat dulu kondisinya ya. Kalau memang apakah perlu dibawa ke rumah sakit jiwa gitu ya? Ada dilihat di desa, di wilayah itu ada puskesmas setempat masing-masing yang membina. Oke, dilihat dulu kondisi psikisnya dan sebagainya ya Bu ya. Oke, baik. Jadi ini memang tidak serta-merta harus ditangani secara pribadi, tapi memang harus bersinergi dengan puskesmas tempat. Nah, mereka yang mungkin lebih ahli dan lebih tahu tentang bagaimana menangani ODGJ yang sudah tua semacam ini ya. Kemudian ada Erina yang ada di Kerembung. Bu, sebenarnya mitos atau fakta ya, merawat ODGJ itu harus juga ikut memikirkan ODGJ biar tetap stabil emosinya. Mungkin ketika merawat ODGJ itu kita harus ikut masuk ke dalamnya, apa ya, memikirkan juga gitu. Nggak kayak gitu. Berarti bukan fakta ya, mitos ya Bu ya. Gimana Bu? Ya kita tetap wajar-wajar aja sebagai dokter. Oke, nggak harus ini gimana ya? Mungkin berperan jadi ODGJ juga atau gimana gitu ya Bu ya. Kan kadang-kadang mungkin ada trik-triknya ya ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka itu, gitu. Iya, itu kan dikonsulkan ke psikiatri Pak namanya. Nanti ada yang namanya psikoterapi, konseling psikoterapi. Iya. Ada teknisnya sendiri. Nanti kan keluarganya biasanya juga diinfokan bagaimana harus menghandlenya seperti apa ya, karena kan mungkin kondisi orang yang ODGJ ini kan juga beda-beda ya Bu ya. Ada mungkin yang biasa aja, ada yang diem menarik diri, ada yang gaduh gelisah, ada yang misalnya kan macam-macam ya. Itu kalau yang sudah sampai gaduh gelisah kan sudah schizofren. Kan ada yang obsesi kompulsif, ada yang cemas gitu, kecemasan, depresi. Ada yang post traumatic disorder. Jadi misalnya habis ada kecelakaan atau apa seperti dan dia trauma, itu kan juga satu ini ya, gangguan, mengganggu. Padahal sebenarnya kalau udah lewat gitu, mau ujian cemas, kalau udah selesai ujian harusnya biasa, tapi terus berdebar-debar dengan ini. Nah itu terus berlanjut, tidak beralasan gitu loh ya. Nah itu kalau dibiarkan itu akan berlanjut. Nah, memang harus ada upaya penyadaran ya. Dan ini kadang-kadang memang ya namanya orang kan beda-beda memang ya Bu ya. Kita ini berusaha untuk membuat berpikir secara normal itu kan kadang-kadang juga nggak habis pikir gitu loh. Kok bisa ya ada orang seperti ini kayak gitu kan. Tapi memang kita harus sadar bahwa memang ada, dan upaya kita lah yang harus membuat mereka ini biar bisa normal kembali ya. Meskipun ya pada kehidupan selanjutnya kadang-kadang kan tadi masih ada masalah-masalah ya dalam kehidupannya, kendala-kendala. Karena itulah akhirnya ketika orang yang sudah mengalami ODGJ memang harus secara kontinu ya, nggak ada salahnya berkala kontrol gitu ya Bu ya. Oke Bu, ini di penghujung perbincangan kita pagi hari ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin sebagai saran atau sebagai closing statement-nya, silakan Bu. Terima kasih. Dalam menghadapi keluarga atau lingkungan yang ada ODGJ, sebaiknya kita tetap menerima dengan baik, karena ODGJ bisa dirawat, disembuhkan, dan kemudian bisa dimandirikan sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik lagi dan bisa mandiri, bisa diterima oleh masyarakat. Dan inovasi-inovasi seperti ini semoga bisa diimplementasikan di tempat yang lain sehingga masyarakat kita semakin sehat dan mandiri, Indonesia semakin maju. Oke, terima kasih sehat. Ibu Dr. Belian, terima kasih. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.